Anak boleh mengkritisi ya? Boleh mengkritisi ya? Boleh lah, masa nggak boleh? Oke. Yang sangat disayangkan sekarang, lembaga-lembaga tahfidzul Quran itu tidak berusaha untuk mencari pengajar-pengajar yang bermanhaj salaf. Ustadz, yang penting kan tajwid makhrajnya bagus, hafalannya bagus. Enggak. Percuma mau hafalannya bagus, percuma mau makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, wis antum dapat predikat orang paling mujawwid sudah. Ya, sudah paling bertajwid lidah antum itu. Tapi kalau akidah antum tidak lurus, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Quran itu fungsinya berdua. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujahmu untuk menyampaikan kepada manusia, atau Quran itu yang akan menjadi yang akan menghujat dirimu, yang menjadi bumerang bagi kita. Makanya tidak semua orang yang menghafalkan Al-Quran itu benar. Paham sampai sini? Nggak ada jaminan orang menghafalkan Al-Quran itu pasti benar, enggak. Kan yang difahami oleh sebagian orang itu dalam masalah Al-Quran kan gini, siapa yang menghafal Al-Quran maka dia akan, seorang anak yang menyelesaikan hafalan Qurannya, maka dia akan memberikan mahkota di kepala orang tua. Betul nggak? Apakah begitu? Enggak. Hafadho di sini bukan cuma menghafal, dia fahami maknanya, dia ambil ilmunya. Apa tafsirnya Quran itu? Dia amalin, dia dakwahkan, dia pertahankan hafalannya, pemahamannya, prakteknya sampai mati baru. Oke, antum boleh menggunakan dalil itu untuk mengatakan bahwasannya penghafal Al-Quran adalah ahlullah, boleh. Tapi ingat, menghafal Al-Quran bukan sekedar menghafal lafadznya saja, tapi maknanya harus dipelajari, harus diajarkan, harus dipraktikkan. Sekarang banyak sekali kan orang hafal Quran, ya kan? Tapi keyakinan akidahnya menyimpang. Sampai guru-gurunya pun menyimpang. Terus dikatakan begini dengan entengnya, kan kita tidak mengambil akidahnya, kita mengambil Al-Qur'annya. Kok bisa antum ngambil Al-Quran yang mulia dari orang yang salah? Kok bisa? Antum jawab Muhammad bin Sirin, dipecuti antum. Gimana? Hadis saja enggak boleh, apalagi Quran. Ustaz, ana mau ambil sanad Ustaz. Cuman nih orang pemahaman ya begitu loh Ustaz, agak-agak khawarij dikit. Jangan antum ambil, masih banyak itu ulama-ulama, ya para ustadz-ustadz yang punya sanad dan akidahnya lurus. Jangan antum ambil, anak kan cuma ngambil sanad. Ya akhi, kayaknya hati antum sekuat baja ya. Antum tahu Abdurrahman bin Muljam? Tahu? Hidup di zaman siapa dia? Zaman Umar, betul nggak? Yang merekomendasikan ke Mesir, ngajarin orang Mesir, penduduk Mesir Al-Quran adalah Abdurrahman bin Muljam. Siapa yang merekomendasikan? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi salah pemahamannya ketika di Mesir, jadilah ia seorang pembunuhnya Ali. Bisa nggak antum beralasan? Kan yang penting waktu itu penduduk Mesir ngambil Qurannya dari Abdurrahman bin Muljam, kayak gitu mau? Itulah kenapa betapa buruknya ketika ada orang beranggapan demikian. Wallah ini buruk. Antum sama aja kayak merendahkan Al-Quran loh. Meskipun antum hafal lafadznya, tapi antum salah cara mengambil Qurannya itu. Emang antum ndak ingat ya, namanya guru itu digugu dan ditiru itu. Betul nggak? Iya. Mau guru baik ataupun guru sesat, pasti muridnya pasti ada pengaruh-pengaruh itu pada murid-muridnya. Betul nggak? Iya. Benar kan kata Ustaz Yazid? Orang kalau sudah keluar dari ini dan itu, kelompok ini dan kelompok itu, udah suruh ngaji aja 10 tahun gitu loh.
Kenapa? Karena kalau baru keluar dari kamar mandi itu masih ada asar-asar bau-baunya itu. Iya apa enggak? Loh iya sama. Antum ngambil bacaan Quran, hafalan Quran, setoran Al-Quran contohnya, pendidikan Al-Quran kepada orang yang salah. Kira-kira ngaruh enggak ke murid itu? Ngaruh kebiasaan ustadznya, keyakinannya apa. Ketika ustadznya meremehkan masalah keyakinan dan ia lebih mementingkan hafalan, maka ingat, muridnya pun pasti akan meremehkan masalah keyakinan dan lebih mementingkan hafalan. Makanya salah satu diantara lemahnya para penghafal Al-Quran zaman ini bukan kelemahan dalam masalah murojaah hafalan, enggak. Banyak kok cara untuk murojaah itu. Yang lemah itu adalah memahami Al-Qurannya. Betapa banyak orang yang hafal Quran ditanya ayat wudhu enggak tahu. Betapa banyak penghafal Al-Quran ayat itikaf apa? Gimana cara memahami ayat ini? Banyak enggak tahu itu. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun dia hanya setor. Yang dia pahami secara sempit Al-Quran itu hanya dihafal. Enggak seperti itu. Al-Quran itu luas. Sebagai peringatan. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai peringatan, berarti mau enggak mau, gimana cara Al-Quran jadi peringatan? Ya harus difahami. Nah ini kritik ana kepada setiap lembaga tahfidzul Quran yang begitu meremehkan dalam masalah pengajar. Ustadz tidak ada lagi opsinya. Ya antum harus didik pengajar itu sampai benar. Tanggung jawab antum itu di hadapan Allah. Sama anak punya lembaga pendidikan Al-Quran contohnya. Terus mau nggak mau kita, ya udah yang ahli Quran saat yang hafalan apa yang punya saat begitu orangnya ini aja Ustaz. Oh ternyata lima-limanya Ustaz kurang benar. Ya antum sebagai ketua di situ didik anak buahmu itu didik. Paham nggak antum ini? Didik. Itu tanggung jawabmu di hadapan Allah itu sampai ke akhirat. Jangan sampai anak buahmu ini ngajarin ke murid-muridnya Al-Quran akan tapi keyakinannya tidak benar. Karena ente sebagai pemimpin pun pasti ditanya di hadapan Allah itu. Paham kan sampai sini? Ini bukan masalah duniawi loh. Mati selesai, enggak ke bawah itu sampai hari kiamat. Kalau salah pengajaran, salah terus sampai generasi berikutnya. Bisa dibayangkan kalau seandainya gurunya salah, muridnya salah, dia akan mendirikan lembaga Al-Quran yang sama dengan kesalahan yang sama. Betul nggak? Iya. Paham sampai sini? Jangan tertipu dengan masalah, oh kan ini pondok tahfidz. Percuma kalau disebut pondok tahfidz, tapi kalau antum tidak tahfidz dalam masalah keyakinannya. Ingat, percuma menjadi hafidz kalau tidak hafidz dalam masalah keyakinannya. Akidahnya belak-beluk gini-gini. Iya kan? Enggak istiqamah. Enggak, begini. Banyak gak tuh public figure yang masuk YouTube yang antum terkenal, sebut aja namanya siapa aja itu. Yang ahli Qurannya bagus, woi suara-suaranya Masya Allah, disuka-sukai para akhwat-akhwat sampean itu. Kalau yang ikhwan yang ngaji, kalau public figurnya yang akhwat suaranya bagus disukai sama yang ikhwan. Tanya kepada mereka, apa hukum musik? Halal. Gak dipakai. Bagaimana Al-Quran bisa bercampur dengan musik? Bagaimana gitu? Nah ini contoh orang yang hafal Quran tapi tidak menjaga keyakinannya. Betul loh Anda? Iya. Gimana coba seorang disebut menghafal Al-Quran tapi musbil? Gimana? Mana ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Mana? Betul enggak? Iya. Kan enggak ada itu. Satu ayat aja enggak ada itu yang dipahami. Coba gimana? Maka jangan sembarangan. Oh, ini saya masukkan anak saya ke lembaga tahfidz. Antum harus lihat, tanya akidah ustadznya ini apa.
Kalau antum tahu atasannya, antum boleh bertanya enggak? Boleh. Salah satu nasihat Muhammad bin Sirin apa? Innal ilma dinun. Ilmu itu adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kau lihat kepada siapa kalian mengambil agama itu. Antum kira itu ilmu fikih saja, ilmu akidah. Enggak, ilmu Al-Qur'an pun lebih utama itu. Fikih, akidah, tafsir itu muatan isinya Quran. Tapi kan ada ilmu Qur'annya sendiri, betul enggak? Kenapa orang begitu meremehkan masalah ilmu Qur'annya sendiri daripada ilmu fikihnya? Ayo. Ini yang salah ini. Antum kalau masuk lembaga tahfidz tanya. Lihat background pemimpinnya. Sunnah apa enggak? Dah, lihat jajaran gurunya. Ustaz tanya ke pimpinan, tanya. Ustaznya siapa aja? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Oh, ini semua tak? Oh enggak Pak, ini masih campur. Ada yang begini, ada yang begitu. Apakah ada upaya dari pihak lembaga untuk mendidik mereka? Ya kan yang penting ngambil Al-Qur'annya aja, nggak usah antum daftar, denger antum. Antum jangan ngeliat nggak hafal Quran tuh cuman loh ya. Wah anak saya kan hafal Quran. Iya bagus. Antum jangan memandang setahun 2 tahun selesai hafalan, jangan. Pandang anak itu masa depan jauh. Nanti di keyakinan kayak apa, seperti apa. Masalahnya anak itu kalau sudah nyantol terus. Betul nggak? Anak itu ingat ya, anak itu hati-hati loh. Cara membentuknya seperti apa, antum taruh di mana, cara membentuknya seperti apa, dia akan berpengaruh sampai tua. Hati-hati itu. Kalau sudah jadi besi yang dibuat cor-coran nomor 10, nomor 15 susah. Harus ngebentuknya pakai besi juga. Antum melihat kan kalau tukang-tukang mau bentuk cor-coran itu kan pakai besi kan? Mana ada tukang pakai tangan kosong, ngek gini nggak bisa. Ya kalau kawat-kawat kayak kawat kabel gini, anak kita tuh kayak gini loh. Kalau kita salah nyariin guru buat anak, ya ini keikat begini ya keikat terus sudah. Dia akan menebal, dia akan berkarat, dia akan begitu. Betul kan? Iya, mau dilurusin susah Pak. Kalau tuh sudah lurus pasti banyak bengkok-bengkoknya. Asar-asarnya, kerak-keraknya itu masih ada. Minimal apa? Memuji gurunya yang salah. Ya enggak? Minimal tidak mau mengingkari kesalahan gurunya. Menyepakati, oh gurumu loh ngajarin tentang khawarij. Ya, tapi kan itu guru anak Ustaz. Ya bagaimanapun itu guru saya. Minimal kayak gitu. Itu yang lebih mengerikan ketika masalah al-wala wal bara tidak ditempatkan pada posisi yang pas. Berarti Al-Qur'annya tidak ada hasilnya. Paham sampai sini? Hati. Ya, hati. Bukan berarti ana mengatakan semua lembaga Al-Qur'an itu jelek, enggak. Antum, kita sebagai orang tua perlu hati-hati. Karena inilah ilmu agama itu mulia, tidak boleh diambil dari orang-orang sembarangan.